15 warga di Kecamatan Kadupandak, Cianjur, Jawa Barat mengidap penyakit Parkinson. 6 di antaranya merupakan satu keluarga yang harus mendapat penanganan serius karena disertai kelumpuhan. Lima belas orang warga Kecamatan Kapundak, Cianjur, Jawa Barat terdeteksi mengidap penyakit Parkinson. 6 di antaranya merupakan satu keluarga. Keenam orang tersebut harus mendapatkan perawatan yang cukup serius lantaran disertai dengan kelumpuhan. Warga yang menderita penyakit ini secara perlahan akan mengalami kelumpuhan. Tahukah kalian tentang penyakit Parkinson itu? Yuk kita bahas lebih dalam tentang penyakit tersebut di video ini. Let's check it out. Penyakit Parkinson adalah penyakit degeneratif saraf yang pertama ditemukan pada tahun 1879 oleh Dr. James Parkinson. Maksud dari penyakit degeneratif ini adalah kondisi kesehatan saat tubuh penderitanya mengalami penurunan fungsi jaringan dan organ, sehingga ciri-ciri penyakit degeneratif ini adalah penyakit yang memburuk seiring berjalannya waktu. Parkinson menyerang sekitar 1 di antara 250 orang yang berusia di atas 40 tahun dan sekitar 1 dari 100 orang yang berusia di atas 65 tahun. Gejala penyakit Parkinson. Gejala yang paling sering dijumpai dari penderita Parkinson ini adalah adanya tremor atau gemetaran pada saat beristirahat di satu sisi badan. Kemudian penderita Parkinson ini akan kesulitan untuk memulai pergerakan dan selanjutnya ini akan terjadi kekakuan otot. Penyakit Parkinson ini dimulai secara samar-samar dan berkembang secara perlahan. Berikut penjelasan lebih lanjut dari gejala Parkinson ini. Gejala pertama dari penyakit Parkinson ini adalah tremor atau gemetar. Pada banyak penderita, pada mulanya Parkinson muncul sebagai tremor atau gemetar tangan ketika sedang beristirahat. Tremor akan berkurang jika tangan digerakkan secara sengaja dan menghilang selama tidur. Stres emosional atau kelelahan bisa memperberat tremor. Pada awalnya tremor terjadi pada satu tangan, akhirnya akan mengenai tangan lainnya, lengan, dan tungkai. Tremor juga akan mengenai rahang, lidah, kening, dan kelopak mata. Pada sepertiga penderita tremor bukan merupakan gejala awal. Pada penderita lainnya tremor semakin berkurang sejalan dengan berkembangnya penyakit dan sisanya tidak pernah mengalami tremor. Gejala selanjutnya yang dirasakan oleh penderita penyakit Parkinson ini adalah adanya kekakuan otot, dan hal ini akan berdampak pada kesulitan dalam memulai suatu pergerakan. Jika lengan bawah ditekuk ke belakang atau diluruskan oleh orang lain, maka gerakannya akan terasa kaku. Kekakuan dan imobilitas bisa menyebabkan sakit otot dan kelelahan. Kekakuan dan kesulitan dalam memulai suatu pergerakan bisa menyebabkan berbagai kesulitan. Otot-otot kecil di tangan seringkali mengalami gangguan, sehingga pekerjaan sehari-hari misalnya mengancing baju, menulis, dan mengikat tali sepatu semakin sulit untuk dilakukan oleh si penderita Parkinson ini. Penyebab penyakit Parkinson ini adalah kurangnya jumlah neurotransmitter dopamin di dalam susunan saraf. Jika otak memerintahkan suatu aktivitas, misalnya mengangkat lengan, maka sel-sel saraf di dalam ganglia basalis akan membantu menghaluskan gerakan tersebut dan mengatur perubahan sikap tubuh. Fungsi ganglia basalis ini adalah mengolah sinyal dan mengantarkan pesan ke talamus yang akan menyampaikan informasi yang telah diolah kembali ke korteks otak besar. Keseluruhan sinyal tersebut diantarkan oleh bahan kimia neurotransmitter sebagai impuls listrik di sepanjang jalur saraf dan di antara saraf-saraf. Neurotransmitter yang utama pada ganglia basalis adalah dopamin. Pada penyakit Parkinson, sel-sel saraf pada ganglia basalis mengalami kemunduran sehingga pembentukan dopamin berkurang dan hubungan dengan sel saraf dan otot lainnya juga lebih sedikit.
Penanganan dalam penyakit Parkinson ini bisa ditangani dengan berbagai obat seperti levodopa, bromokriptin, pergolid, selegilen, antikolinergik, antihistamin, antidepresan, propanolol, dan amantadin. Akan tetapi dari semua obat yang disebutkan itu tidak dapat menyembuhkan penyakit atau menghentikan perkembangannya, namun memberikan dampak pada penderita untuk mudah melakukan suatu gerakan dan memperpanjang harapan hidup penderita. Salah satunya di obat levodopa, di mana di dalam otak levodopa diubah menjadi dopamin. Obat ini mengurangi tremor dan kekakuan otot dan memperbaiki gerakan si penderita agar untuk mudah dalam menjalani aktivitasnya. Bagi penderita yang sebelumnya terbaring di tempat tidur menjadi kembali mandiri. Terdapat pengobatan dasar untuk penyakit Parkinson ini, di mana seperti penggunaan obat levodopa dengan tambahan karbidopa. Karbidopa ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas levodopa di dalam otak dan juga mengurangi efek lepedopa yang tidak diinginkan di luar otak. Selain penggunaan obat-obatan dalam menangani penyakit Parkinson, ada juga kita harus memperhatikan pola makan bagi sang penderita. Seperti makanan kaya serat bisa membantu mengatasi sembelit akibat kurangnya aktivitas, dehidrasi, dan beberapa obat. Makanan tambahan yang bisa membantu memperlancar buang air besar. Pemberian makanan harus benar-benar diperhatikan karena kekakuan otot bisa menyebabkan penderita mengalami kesulitan menelan sehingga bisa mengalami kekurangan gizi atau malagizi. Kemudian untuk mempertahankan mobilitasnya, penderita dianjurkan untuk tetap melakukan kegiatan sehari-harinya sebanyak mungkin dan mengikuti program latihan secara rutin. Dengan terapi fisik dan pemakaian alat bantu mekanik seperti kursi roda untuk bisa membantu penderita tetap mandiri. Berikut ada beberapa terapi yang dilakukan oleh penderita Parkinson. Terapi untuk penderita Parkinson yang pertama adalah terapi fisik atau fisioterapi. Terapi ini bertujuan untuk membantu penderita Parkinson dalam hal koordinasi, keseimbangan tubuh, menangani rasa sakit, lemas, dan lelah, serta menguatkan otot dan membantu cara berjalan penderita. Selanjutnya ada teknik Alexander. Teknik Alexander dapat membantu penderita untuk beraktivitas secara normal. Pada awalnya, pengajar akan membimbing dan membantu penderita dalam bergerak, berbaring, duduk, berdiri yang tidak memberikan rasa sakit pada tubuh, memberikan keseimbangan yang lebih baik, membentuk untuk memberikan keseimbangan di antara kepala, leher, dan tulang belakang penderita, serta membantu mengurangi ketegangan otot yang dialami. Kemudian, yang ketiga adalah terapi okupasi. Terapi ini bertujuan untuk membuat penderita tetap aktif secara mandiri dalam kegiatan sehari-harinya dengan meningkatkan kemampuan dan cara-cara penderita dalam menyelesaikan tugasnya. Kemudian juga membantu penderita dalam menggunakan alat-alat tertentu yang dapat membantu penderita untuk melakukan aktivitasnya. Beberapa hal yang dapat diajarkan atau diberikan oleh terapi okupasi ini adalah alat-alat yang membantu untuk menulis, terapi tangan dan lengan, adaptasi cara memasak dan makan, modifikasi pada komputer, dan sebagainya. Yang terakhir adalah terapi wicara. Penderita Parkinson dapat mengalami kesulitan dalam berbicara ataupun menelan. Permasalahan ini dapat dibantu dengan terapi wicara. Terapi wicara dapat mengajarkan penderita teknik untuk melatih otot yang dapat membantu cara berbicara dan menelan pada penderita Parkinson.